Sudahkah? Dah. Sudah? Oh, ini betulan. Iya. Oh, iya. Oke. Selamat pagi. Ini video kita yang kedua. Di video ini kita akan meneruskan materi mengenai konsep suatu produk. Konsep produk itu macam-macam yang pasti ya, yang sudah saya bahas di video yang pertama. Ada dua. Nah, ini video yang kedua berarti ya. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan membahas dua lagi. Yang pertama namanya analisis segmen pasar. Nah, contoh nih, ini adalah motor saya. Motor saya ini adalah suatu produk. Nah, untuk menjual motor ini, maka sebuah perusahaan harus menganalisa segmen pasar. Kira-kira motor ini cocok nggak di pasaran? Karena jenis motor itu macam-macam. Ada yang matic, ada yang manual atau konvensional ya. Nah, punya saya ini manual atau konvensional, sementara saya punya lagi yang matic. Pertanyaannya, kira-kira sebelum suatu perusahaan itu melempar barang ke pasaran, kira-kira cocoknya menggunakan riset apa? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian satu lagi, selain jenis matic dan konvensional atau manual, motor itu juga memiliki yang namanya brand. Nah, brand ini salah satunya adalah Honda seperti motor saya. Ini nggak ada sponsor apapun ya. Salah satu brandnya Honda. Ada juga Yamaha, ada juga Suzuki. Nah, mereka sebelum melempar suatu produk ke pasaran, mereka akan melakukan riset dulu. Kira-kira orang-orang suka yang seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan analisis segmen pasar. Pause. Oke. Lanjut. Nah, di segmen pasar yang berikutnya kita bisa lihat selain segmen pasar untuk alat transportasi barang, maka segmen pasar barang yang lain itu ada juga yang bentuknya hiburan. Contoh, kameramen ke sini. Ya. Contohnya ini segmen pasar untuk hiburan ya semuanya. Ini untuk tape, kemudian yang ini untuk nonton televisi, berita dan seterusnya. Ini adalah bagian dari segmen pasar. Nah, seberapa besar segmen pasar menyukai barang-barang seperti ini? Ya, seperti yang kalian tahu, bentuk TV-nya, ya bentuk TV pun macam-macam. Ada yang untuk ukuran saja, ada yang 14 inci, ada yang 22 inci. TV yang ini sekitar 20, ya antara 21 atau 22 inci, saya lupa ya. Semuanya tergantung bagaimana cara kita atau cara memasarkan, seberapa besar segmen pasar itu menyukai barang-barang yang dijual. Jadi sekali lagi, sebelum ingin menjual suatu barang, maka suatu perusahaan harus melakukan riset yang disebut dengan istilah riset segmen pasar atau riset pasar, sehingga dalam melempar suatu produk ke pasaran minimal kesalahan itu ada, ya pasti ada, tapi tidak terlalu banyak, dan kalau bisa suatu produk itu berhasil ya. Pause. Sudah? Oke, sini. Sekarang kita kembali ke motor. Jangan terlalu dekat, mundur dikit. Jangan terlalu dekat, mundur dikit. Oke. Sekarang kalian perhatikan, selain menguji tentang segmen pasar, juga kalian harus tahu dalam memberikan produk, menguji suatu pasar, maka harus tahu kelayakan produk. Jadi bisa jadi seorang konsumen, selain dia memberi produk itu harganya yang dilihat, dia juga akan melihat seberapa layak produk itu dia pakai. Kalau memang harganya mahal tapi nggak terlalu layak, ya itu tergantung dia punya duit banyak apa enggak. Tapi kalau misalnya harganya nggak terlalu mahal kemudian sangat layak, dia sangat senang ya. Yang pasti tergantung kelayakan dan harga sesuai kebutuhan. Dan terus terang aja, kalau motor yang sedang saya dudukin ini sangat layak untuk dibeli karena sesuai dengan kebutuhan, dan harganya pun nggak terlalu mahal untuk jenis motor Revo konvensional ya, adik-adik ya. Otomatis ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau punya uang banyak, ya bisa aja kalian semua beli motor yang lebih bagus daripada ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kira-kira seperti itu yang namanya tingkat kelayakan suatu produk. Pause. Kalau
tadi adalah contoh-contoh kelayakan produk dalam bentuk alat transportasi. Kalau sekarang dalam bentuk televisi atau hiburan. Oke. Nah, seberapa layakkah produk ini dibeli oleh konsumen? Karena sekali lagi bentuk TV macam-macam. Ada yang bentuknya khusus ukuran, ada yang 14 inci, 20 inci, 32 inci, ada yang 51 inci. Nah, kalau yang ini sekitar 32 inci. Ya, adik-adik ya. Nah, ini dengan jenis produk 32 inci, produknya berbentuk LED. Beda dengan TV yang di luar tadi atau contoh yang pertama tadi, itu bentuknya tabung. Nah, sekali lagi, sesuai kelayakan. Kalau menurut konsumennya tidak terlalu layak untuk dia beli, tentu sesuai dengan duitnya, maka dia tidak milih. Tapi kalau dia milih sesuai dengan uangnya dan kemampuannya juga, kayak uangnya tadi, dan sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya, maka dia akan milih sesuai dengan layaknya untuk dirinya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bahasa saya mudah dimengerti. Mudah-mudahan Anda nggak bingung melihat situasi yang saya ambil dalam pembelajaran ini. Oke, close. Baik, jadi kesimpulannya untuk poin yang ketiga ya. Untuk poin yang ketiga, dalam suatu produk kalian harus bisa menganalisis peluang pasar. Menganalisis peluang pasar. Menganalisis peluang pasar ini salah satu bagiannya adalah yaitu riset pasar. Nah, itu yang tadi saya terangkan, seberapa layak ya, seberapa layak produk itu untuk dijual. Karena kalau produk itu nggak layak dijual, kemudian produk itu juga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk apa ya? Jadi riset pasar itu memenuhi kelayakan dijual dan kebutuhan pasar, kebutuhan atau keperluan pasar. Nah, setelah kalian mengerti tentang riset pasar itu digunakan untuk kelayakan dijual dan kebutuhan pasar, maka yang berikutnya kalian harus tahu dalam analisis peluang pasar itu termasuk di dalamnya adalah harga produk. Nah, harga produk ini menentukan suatu barang itu dijual dengan mudah atau enggak. Karena pada dasarnya harga produk itu berpengaruh sekali. Kalau terlalu mahal, barang tidak layak, orang nggak beli. Tapi kalau misalnya murah, kemudian murah sesuai dengan kebutuhan, orang bisa beli. Apalagi kalau harganya murah sesuai dengan kebutuhan, wah pasti beli banget ya. Oke, jadi analisis peluang pasar seperti itu kira-kira yang harus kalian tentukan, apa dan bagaimana analisis peluang pasar. Oke, poin berikutnya yang keempat yaitu segmen pasar apa yang ingin dituju. Artinya dalam suatu produk ini akan dijual ke pasaran untuk siapa? Contoh, ini boneka. Boneka ini ya namanya saya laki-laki, saya nyebutnya aja sekedar namanya beruang ya. Yang pasti ini segmen pasarnya apakah untuk orang dewasa seperti saya, atau untuk remaja, atau untuk anak kecil? Nah, kalianlah yang tahu. Yang pasti seorang produsen sebelum menjual suatu produk dia harus tahu barang yang ingin dijual itu segmen pasarnya untuk siapa, usia berapa, jenis kelaminnya apa. Nah, itu harus perhatikan. Nah, produk yang seperti ini juga sama. Nih, jadi produk-produk yang saya bawa ini harus tahu ini segmen pasarnya seperti apa. Yang ini boneka, yang ini bantal, Frozen lagi. Ada ya, alhamdulillah saya enggak tapi ngerti ya kartun-kartun ini. Yang saya tahu ini cuma Anna dan Elsa gitu aja yang saya tahu. Yang pasti ini sebenarnya hanya sebuah bantal kecil dan tidak bisa dibawa tidur, main-mainan aja. Tapi cukup laku di pasaran ya. Kok bisa laku di pasaran? Karena yang membuat produk ini bisa membaca pasar. Siapa segmen yang dia tuju, jenis kelaminnya apa, bagaimana dia cara menjualnya, dan dia bisa tahu banget. Waktu itu lagi ribut-ributnya Frozen, dan terutama Frozen 2. Dan yang suka dengan ini ada anak remaja,
Terus yang perempuan suka nonton filmnya, kemudian anak kecilnya, ih Frozen, ya akhirnya dia bisa baca pasar. Dia buatlah seperti ini, dia jual, laku, dan terjualah produk ini. Jadi sekali lagi, dalam membuat suatu produk sebelum dilempar pasaran, sekali lagi ada riset yang harus dilihat, harus dikerjakan, dan harus dipahami. Oke, pause. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dalam menentukan segmen pasar, ya, dengan contoh tadi sudah saya jelaskan, maka bisa saya simpulkan bahwa dalam segmen pasar berkaitan dengan paling tidak dua ini dulu, paling tidak. Yang pertama berkaitan dengan umur konsumen. Nah, produk yang mau dijual tadi, yaitu berupa boneka maupun bantal, ya, bantal Frozen tadi, itu berkaitan dengan umur konsumen. Apakah umur berapa yang kira-kira yang mau kita jual produk tadi? Apakah umurnya masih 1 tahun sampai dengan 10 tahun, atau produk tadi mau kita jual ke umur 5 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Nah, itu harus tahu. Jangan sembarangan jual produk, nanti malah diketawakan, ya. Jadi harus tahu apakah 1 tahun sampai 10 tahun atau 50 tahun ke atas. Jadi untuk menjual produk kita perhatikan produk itu berkaitan dengan umur konsumen yang sebelah mana. Sebelah kecilkah, masih kecil maksudnya, atau sudah cukup dewasa atau sangat dewasa. Sangat dewasa itu ya 50 tahun ke atas, maksudnya seperti itu. Jadi pikir-pikir dulu, ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan jenis kelamin. Kalau mau menjual suatu produk, jenis kelaminnya harus kita perhatikan. Jangan sampai produk untuk laki-laki dijual ke perempuan, produk untuk perempuan dijual ke laki-laki. Ya seperti tadi, boneka dan bantal, ya, boneka dan bantal, apakah dijual untuk laki-laki? Ya pikirkan sendiri. Kalau laki-laki usia dewasa mungkin akan tertawa kalau Anda tawarkan boneka dan bantal. Tapi untuk laki-laki yang usia masih kecil, ya kira-kira 1 tahun sampai dengan 7 tahun misalnya, dia akan senang, lucu ngelihatnya. Oke. Nah, kalau misalnya produk seperti motor tadi, ya, produk seperti motor. Nah, ini motor silahkan kalau Anda mau jual produk motor ini, misalnya motor trail. Mudah-mudahan tulisannya nggak salah, ya. Motor trail yang untuk off-road itu boleh-boleh aja. Kalau Anda mau jual ke perempuan nggak masalah. Bahkan perempuannya bisa dibilang sebagai, ya, perempuan maco atau gimana gitu, ya. Tapi yang pasti produk motor trail itu untuk laki-laki. Jadi lihat segmen pasarnya dan jenis kelaminnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan video saat ini cukup untuk 2 pembahasan lagi, dan kita masih tertinggal sekitar 3 pembahasan lagi, dan insya Allah nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya hampir aja lupa nutup. Jangan lupa ya, di komen ini penting. Nama, spasi, kelas. Jangan lupa nih, nama, spasi, kelas. Kalau kalian tidak menuliskan di komen nama, spasi, kelas, maka saya anggap kalian tidak hadir. Ini jelas kalimat saya, ya. Kalau tidak menggunakan nama, spasi, kelas, saya anggap tidak hadir. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.